Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama saya, Pak Yudianto, dan biasa dipanggil Pak Yudi. Kemudian, pada hari ini kita akan mempelajari materi yaitu teks prosedur. Silahkan dilihat pada slide PowerPoint di teks prosedur ini. Yang pertama, nanti kita hari ini akan belajar mengenai kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian kita ada IPK. Kemudian IPK-nya adalah menerangkan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, nantinya kalian akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya, apakah itu teks prosedur? Mungkin bagi kalian sudah pernah mengalaminya. Bapak yakin Anda pasti pernah membuat mie instan, dan di sana ada tuntunannya, ada langkah-langkahnya. Itulah semacam teks prosedur. Dan pada slide ini mari kita lihat apa yang Bapak tayangkan. Contohnya berikut ini, yaitu cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasiannya komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikuti langkah-langkah berikut. Itu adalah awalannya. Kita lihat apakah ada langkah-langkahnya seperti ada di mie instan. Kita cek, oh ternyata ada satu. Buka penutup, kemudian layar monitor, CPU dan juga keyboard dan juga printernya. Yang kedua adalah pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Ini seringkali kadang kita lupa. Ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. Keempat, komputer akan booting, kemudian tunggu proses ini sampai selesai. Dan terakhir adalah setelah selesai proses booting, komputer ini akan siap untuk digunakan. Inilah teks prosedur. Lalu kita coba cari pengertiannya. Barangkali kalian juga penasaran. Kita lihat terlebih dahulu di bagian yang warna biru di awalan itu apa namanya? Itu adalah pernyataan umum atau pembuka. Isinya apa di situ? Ternyata di situ isinya ada bisa berupa penjelasan dan juga ada tujuan atau hasil akhirnya, begitu. Kemudian kita lihat lagi yang warna pink itu apa? Nah, itu adalah tahapan atau langkah-langkah. Dengan demikian, kira-kira apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisikan penjelasan ataupun tujuan, kemudian di dalamnya juga memuat langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Itulah pengertian dari teks prosedur. Pak, di buku lain kan ada yang sedikit berbeda kalimatnya. Tidak mengapa, yang penting adalah substansinya ataupun intinya itu sama. Ada pernyataan umum, ada pula tahapan-tahapan ataupun langkah-langkahnya. Begitu. Selanjutnya, kita lihat dalam teks prosedur, ini ada ciri-cirinya. Apakah ciri-cirinya? Kita lihat yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Atau kalimat perintah ini nama lainnya adalah imperatif. Contohnya apa? Itu ada kata harus, ada kata perhatikan, jangan, dan juga nanti ada akhiranlah, ada akhirankan, ada pula akhiran i, begitu. Yang lain bagaimana? Ternyata ada juga penggunaan tanda seru. Isinya nanti ada ajakan, ada perintah, ada juga permintaan. Contohnya, buka penutup layar monitor itu, tutuplah pintu itu. Itu semuanya adalah contoh untuk penggunaan pola kalimat perintah atau imperatif. Selanjutnya, yang B adalah menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja ini kalau di kebahasaan Nanda pasti sudah tahu, itu adalah verba.
Dan di sini nanti contohnya ada ialah menggunakan imbuhan me dan juga ber. Contohnya ada mengaktifkan, ada berlari, ada juga yang mengaktifkan ya, bisa juga memakan juga bisa begitu. Dan kalian mungkin juga hobinya juga makan kali ya, kalau bapak sukanya coklat. Oke, next dulu. Selanjutnya adalah C, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Contohnya ada mula-mula, ada lalu, kemudian, setelah, selanjutnya, dan juga yang lainnya. Next, ialah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contoh pada kata keterangan waktu misalnya adalah saat, sekarang. Kemudian tempat ini contohnya adalah di, ke, dan juga dari. Itu adalah cirinya. Kemudian dengan cara, ini misalnya adalah dengan kata secara dan juga dengan kata dengan. Macam-macam teks prosedur. Teks prosedur ini macamnya ada 3. Pertama adalah teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Contohnya apa? Ya contohnya banyak. Contohnya antara lain adalah tata cara menggunakan rice cooker. Bisa ya masak pakai rice cooker? Saya kira itu mudah dan tahapannya, langkah-langkahnya pun juga jelas. Selanjutnya, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Sudah punya sepeda motor, waktu beli pasti diberikan sebuah buku manual. Nah, di sana ada prosedur bagaimana melakukan atau menggunakan sepeda motor itu, dan ada juga aturan-aturannya. Seperti ban tekanannya berapa, ketika kita ngegas itu ada memasukkan gigi bagi yang sekarang nggak matic, itu juga ada aturannya. Begitu juga ada aturan berkala untuk menservis sepeda motor dan juga ganti oli. Kemudian bagi yang game juga saya kira juga melihat ada tata cara dalam menggunakan gamenya. Itu contohnya. Kemudian yang C ialah teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contohnya, ketika esok kalian sudah dewasa, ini ketika masuk ke dalam lingkungan kerja, maka ada wawancara. Nah, kiat dalam berwawancara itu juga masuk ke dalam teks prosedur. Kemudian, bagi yang putri, ini kebanyakan di luar itu suka menata rambut. Maka di situ ada juga kiat menata rambut. Bisa pula kiat menjaga kebersihan rambut juga bisa. Selanjutnya ialah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini ada 3. Pertama adalah tujuan. Tujuan ini adalah hasil akhir yang akan dicapai. Maka ini ada penjelasannya. Nanti kita lihat letaknya di mana. Kemudian kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan ini adalah cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu sendiri. Selanjutnya adalah penegasan ulang. Adalah bagian yang berisi tentang pengulangan atau penyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Bapak agar mudah ingat, barangkali bermanfaat bagi Nanda, itu Bapak singkat. Singkatnya adalah tulang pegel. Tulang pegel. Tujuan, langkah-langkah, pegel itu penegasan ulang. Ingat struktur teks prosedur, ingat tulang pegel, begitu. Kemudian kita lihat untuk selanjutnya ialah kita akan menganalisis struktur dari sebuah teks prosedur. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh teks prosedur, yaitu kiat menata rambut pendek. Kita lihat di awal, Bapak bacakan, gaya rambut bob pendek kini mulai disukai lagi. Kemudian meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. Itu yang pertama, warnanya biru. Kemudian kita lihat lagi yang warnanya hijau. Keringkan dahulu rambut dengan handuk.
Banyak orang yang mengeringkan rambut pendeknya dengan cara mengacak-acaknya dengan handuk agar air cepat meresap. Padahal cara ini bisa membuat rambut mudah patah. Keringkan rambut sambil dipijat perlahan-lahan. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Produk perawatan rambut yang apa nih ya? Yang alami akan membuat rambut kamu terlihat bersinar dan indah. Rambut juga tampak halus dan memberikan extra glowing gitu. Pastikan menggunakannya di batang rambut. Blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Saat akan melakukan blow dry pada rambut pendek kamu, pastikan memulainya dari akar rambut. Gunakan sisir sikat bulat dan pengering rambut. Lalu arahkan hair dryer ke bagian akar. Gunakan sisir dengan ukuran yang benar karena sikat yang lebih besar akan memberikan sedikit kurva ke gaya rambut bob kamu. Tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Kembangkan dan blow dry rambut bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Kemudian dengan begitu rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Demikianlah cara menata rambut pendek dengan model bob. Semoga bermanfaat dan membuat rambut kalian indah. Itu adalah contoh teks prosedur. Maka kita lihat analisisnya. Kita lihat yang biru itu. Oh, yang biru ternyata tujuan. Ingat tadi tujuan isinya apa? Tujuan adalah hasil akhir yang akan atau ingin dicapai. Di situ ada tidak terlihat gitu. Tujuannya adalah memang untuk membentuk, merawat dari gaya rambut bob itu. Kita lihat yang kedua. Kedua adalah langkah-langkah. Yang hijau ini semua adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa? Pertama pertama adalah keringkan dahulu rambutnya. Kemudian gunakan produk stylingnya, kemudian blow dry, kemudian tambahkan kesan bervolume. Itu kan semuanya langkah-langkah. Dan itu langkah-langkah itu di dalam teks prosedur ini dijelaskan dengan gamblang. Yang terakhir apa? Tentu Anda semuanya bisa menebak. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Itu penegasan ulang menegaskan kembali mengenai isi dari teks ini, yaitu mengenai tata cara menata rambut dan juga merawatnya, tentu gaya model rambut pendek yaitu bob. Begitu Nanda. Kita cek di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar pada kebahasaan dalam teks prosedur. Dalam teks prosedur ini kaidah kebahasaannya, yang pertama ada kata kerja imperatif. Kemudian kedua ada pernyataan persuasif, ada kata teknis, ada konjungsi penjumlahan, yang terakhir adalah adanya deskripsi alat. Nanda tentu penasaran dengan apa saja yang ada di dalam kaidah kebahasaan ini, maka mari kita bedah satu persatu. Nah, yang pertama adalah banyaknya menggunakan kata-kata kerja atau dalam kurungnya adalah imperatif. Kata kerja imperatif ini antara lain adalah ada kata harus, pastikan, jangan, kemudian ada akhiranlah, ada akhirankan, ada pula akhiran i. Itu adalah contohnya, nanti Anda bisa melihatnya, bisa memastikannya. Next, kita lihat yang kedua adalah banyak menggunakan kata-kata teknis, tentu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian contohnya kalau dalam berwawancara, maka istilah teknisnya ada apa saja? Ada tanya jawab, ada kontak mata, ada pewawancara, dan yang lainnya. Kemudian banyak menggunakan kata penghubung ataupun konjungsi yang bermakna penambahan. Contohnya ada yaitu selain itu, kemudian selanjutnya, oleh karena itu, setelah itu, dan yang lainnya. Next. Banyak menggunakan kata-kata persuasif. Mungkin Anda yang bertanya, persuasif itu apa? Persuasif itu adalah kata ajakan tapi yang halus. Katanya juga ada yang langsung juga sih. Gitu. Kita cek contohnya. Ada contohnya yang pertama adalah penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan.
Kalau Nanda membaca itu tentu ada rasa untuk mengikutinya. Inilah persuasif. Contoh kedua, singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Kira-kira kalau Nanda membaca ini bagaimana? Ingin mencobanya tidak? Tentu ingin menampilkannya, ingin mencobanya. Kemudian yang terakhir adalah apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, maka nantinya perlu mendeskripsikan alat-alatnya berupa apa saja. Gitu. Kemudian ada lagi yang ada ukuran, ada jumlah, dan juga yang warnanya. Semuanya perlu dirinci. Dan inilah contoh analisis kebahasaannya. Tadi yang kita sudah cek yaitu kiat menata rambut pendek. Langsung pertama adalah kata kerja perintah atau imperatif, di situ ada tidak? Ada. Contohnya ada keringkan, gunakan, tambahkan, di situ sudah ada. Kemudian ada kata teknis berupa perawatan rambut, itu kan ada di sekitar perawatan rambut itu. Blow dry itu kan juga di sekitar merawat rambut. Extra glow juga sama. Kemudian ada konjungsi, di situ ada tidak konjungsinya? Konjungsinya ada kata tambahkan. Itu perlu Bapak koreksi. Itu bukan itu di sana belum ada, nanti kita perbaiki bersama. Jadi konjungsinya nanti kita lihat karena di sana tadi ada setelah itu, kemudian, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pernyataan persuasif. Contohnya adalah gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Itu kan berarti berupa ajakan. Agar sehat akar rambutnya maka kita perlu menggunakan produk styling dan juga serum. Terakhir adalah deskripsi alat. Di sana ada tidak alat-alatnya? Ternyata ada, yaitu ada handuk, ada hair dryer, dan yang lainnya nanti bisa kita cari bersama. Demikian Nanda sekalian mengenai materi teks prosedur. Semoga bermanfaat dan Bapak mohon maaf bila ada kekurangannya. Semoga ibadah belajar kita ini akan menjadikan hidup kita menjadi semakin berkah. Allahumma amin. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.